Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang malam hari ini sedang monitor pergerakan. Di studio kami menunjukkan jam 19.18 waktu Indonesia Barat, artinya jam 7.18 menit. Kalau saya perhatikan dari candle yang terbentuk, ini masih mencoba untuk menekan ya. Seller masih mendominasi, kemudian terakhir, candle terakhir perhatikan, kita akan review ya. Tadi pagi sudah kita dapat profit ini ya. Ya, kita untuk yang sell ini sudah dapat, tadi kita juga sudah close, sudah kita share juga. Untuk yang analisis pagi ya, di awal kita analisakan akan memantul kembali ketika dia break di sana. Ternyata tidak sampai melewati kemudian turun, tetapi kita sudah cekat di sana, kita hadang dengan sell stop 18.50, 99 dan akhirnya anjlok hingga di 18.42. Target bisa sesuai dengan yang ditetapkan atau mungkin bisa exit lebih awal ya. Saya lebih awal exit di sekitaran level ini 18.46, sehingga ini saya akan hapus dulu sebagai pertanda ini sudah selesai ya. Sudah kita exit tadi pagi. Oke, yang di atas ini kita hapus dulu. Buy stopnya masih ada. Oke, ujungnya biar dulu yang saya tanda ini. Oke, kemudian kita akan melihat ya untuk running saat ini ya. Kita akan coba tunjukkan dalam waktu berapa lama nanti saya bisa ya mendapatkan potensi yang ada meskipun tidak terlalu banyak. Sekali lagi, setiap trader punya batasan sendiri, punya target sendiri, dan termasuk ya saya sendiri juga punya target sendiri ya. Meskipun nanti bagi sebagian orang ini menganggap masih terlalu kecil untuk tatarannya, untuk levelnya tidak menjadi masalah ya. Kita sudah punya aturan main sendiri, kita punya rencana sendiri, dan tentu kita yang ukur semuanya. Perhatikan di candle terakhir. Candle terakhirnya ada penolakan yang luar biasa panjang ya. Ini kita coba untuk lihat ini candle terakhirnya ya, dengan penolakan yang panjang ditutup dengan bullish. Sebelah kiri berjajar semuanya, ini di posisi penolakan ya. Ini sekarang di jelang news dirilis, ada jam 19.30 ada news ya. Kita coba lihat dampaknya. 19.30 ada GDP dari sekian menjadi minus sekian ya, ada potensi tetap akan ada pelemahan US dollar, akan ada perubahan dari besar menjadi kecil, tentu melemah yang menyebabkan US dollar anjlok dan emas bersinar. Tentu tidak serta-merta kita jadikan sebagai acuan. Perhatikan, kita teknikal saja, kita amati. Dari pergerakan yang ada memang trennya kuat turun ya. Kita coba gambar dulu, kita lukis dulu. Untuk yang sekarang yang sudah update, artinya sudah terbarunya, kita bisa lihat. Oke, nah sekarang pergerakan sampai di sini ya. Sellernya bergerak, sempat koreksi, ini koreksi di area ini, area koreksi, kemudian turun, kemudian mulai ditolak, kemudian mencoba menekan kembali, bahkan mencoba breakout tapi gagal, dan sekarang terakhir di posisi hijau ya. Maka kemungkinan terbesarnya nanti akan bergerak naik, mungkin walaupun tidak sampai di ujung atas, kita targetkan dulu di levelnya, di retrace-nya di sini. Kira-kira pergerakannya sampai berapa ya? 300-an sekian ya. Kita coba untuk membuktikan ya, walaupun ini
kuat ya, walaupun ini sekarang dominan turun ya, tetapi kalau melihat dari historinya akan bergerak ke atas. Tetapi jangan khawatir ya, kita naik dan turun sudah kita siapkan semuanya. Di jelang-jelang nanti, dirilis ya, jam 19.30 nanti kita akan coba untuk, melihat bagaimana perkembangannya, kemudian kita akan coba entry-kan, kalau nanti salah bagaimana cara recovery-nya saya akan coba tunjukkan secara langsung di sana. Ya, meskipun nanti tidak ada kecocokan buat teman-teman yang tidak sejalan dengan gaya kami, gaya kita, tentu ya abaikan saja, tidak usah dipakai. Ada sebagian besar yang membutuhkan beberapa informasi terkait dengan mungkin teknik terkait dengan bagaimana cara recovery ketika salah ya. Tentu ini cocoknya untuk apa, untuk yang, scalping atau yang day trading ya, tidak cocok untuk yang swing. Karena yang swing sudah harus dipertimbangkan, risk dan reward rasio yang sehat, yang sudah terukur dengan baik, tentu dengan, jarak stop loss yang juga tidak terlalu dekat, target juga lebih besar. Baik, sampai saat ini kurang 6 menit dari news nanti jam 19.30 kita lihat tekanan masih kuat ke bawah ya. Ketika nanti tidak menemukan petunjuk yang kuat, maka lebih baik kita menunggu hingga news itu selesai atau bahkan ketika, 19.30 lewat dulu, nanti di menit-menit berikutnya baru kita nanti ikut, arahnya. Oke, tekanannya kuat. Kita akan cegat dulu di sini dengan, target di sini 200-an sekian. Kemudian kita coba dulu untuk yang pending order ya. Saya langsung gunakan yang di bawah 125 di harga, ini sell stop ya. Sell stop 1842.34. Oke. Ini untuk antisipasi ketika nanti lewat yang di atas, kita masih tunggu stabilnya. Kita masih fokus ke sell ya di 1842 ini untuk antisipasi saja, untuk memanfaatkan peluangnya ketika nanti, bergerak kuat ke bawah. Sementara kita, melihat tekanan dulu, melihat penolakan dulu di menit-menit terakhir. Kurang 1 menit nanti kita coba untuk entry ya. Kita siapkan 0,5 untuk entry buy-nya. Ini buy stop yang di atas kita hapus dulu. Buy limitnya juga kita hapus dulu. Sell limitnya kita hapus dulu. Tinggal sell stop saja. Kemudian kita sambil perhatikan ya. Sell stop di harga 1842.34. Oke, kurang 1 menit kita entry-kan dengan lot 0,5.
Kemudian kita antisipasi yang di bawah dengan sell stop 1,25 ya. Coba kita lihat kurang 1 menit. Masih stabil dengan eh, harga yang mendekati sama itu di 18.44, tidak ada pergerakan yang signifikan. Oke, saya masuk dengan buy di 0,5 dengan harga 18.44.61 ya. Ini saya hapus dulu biar kelihatan. Oke, kita lihat yang buy-nya sudah minus, masih minus, maksud saya masih minus. Kita tunggu di menit-menit ya, di detik-detik terakhir ya, kita nanti dapat untung berapa. Kalau rugi ya kita nanti bagaimana cara recovernya, karena kita sudah siapkan baik naik maupun turun tidak menjadi masalah, yang terpenting sudah siap semuanya. Perhatikan di detik-detik terakhir jelang news dirilis ini 19.30 kurang 1 menit, mungkin kurang hitungan detik saja ya, biarkan dia bergerak. Saya akan coba lebarkan biar kelihatan. Oke, sudah 19.30 naik. Oke, masih belum berdampak. Minus 7, 9, plus sudah, plus, naik turun lagi. Oke, 17, turun lagi cepat, minus lagi. Ya, kita tunggu hingga selesai ya. Biarkan profit ini nanti sesuai dengan yang kita harapkan ya. Mungkin tidak setinggi yang kita targetkan, tetapi kita akan mencoba untuk memaksimalkan ya potensi dan profit yang mungkin nanti bisa kita dapatkan di sana. Masih bergerak naik turun dan terbentur di area kuning yang saya tandai, berada di levelnya berat untuk turun. Masih ada tekanan ke atas, sudah mulai menipis, sudah mulai profit lagi, mulai profit ke atas, terus bergerak ya. Habisi warna merah dulu. Oke, terus kita tunggu dulu, bersabar, lebih bersabar sedikit ya. Minimal target kita $50 ya. $50 itu ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Kita tunggu habis dulu warna merah. 48, 47, kembali lagi 36 ya. Masih naik turun lagi. Kita tidak usah muluk-muluk ya. Ini sudah tadi 50, tapi bergerak dengan sangat cepat. 50 sekian ya. Kita tunggu 50 saja, nanti kita hajar kembali. Oke, selesai. 60 sekian ya. Ada 60 sekian tadi ya. Oke, kita masuk lagi dengan posisi yang baru sekarang ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan berikutnya. Kalau melihat tekanannya masih kuat, kita masuk posisi sell dulu. Tes. Oke, kita manfaatkan koreksinya kembali ke bawah. Ya, perhatikan dari tekanan ke atas tadi kuat sekali ya penolakannya. 18, 19, 23, 21 turun lagi, 15, naik lagi 24, 18 dan masih belum stabil, tetapi sudah lumayan. Ya, jadi kalau kita ambil sudah buat beli kacang
cukup ya. Iya, kita tunggu dulu, biarkan, eee, lebih banyak dulu, ya. Target kita 50 saja, mendekati pun kita nanti bisa exit dengan cepat. 40 kurang sedikit ya, 46 kemudian, turun lagi ya. Oke, kita coba lihat lagi ya, untuk yang ini masih 37 ya. Ya, kita manfaatkan peluang kecil tidak masalah, yang terpenting ending-nya kita masih profit, besok masih bisa transaksi lagi, dan masih kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Sekarang 50 lagi, dapat lagi ya. Oke, sekarang kita, eee, melihat kondisi dulu ya. Oke, kembali naik lagi. Nah, sekarang hati-hati ketika sudah ditarik ke atas ini ya. Mengingat pergerakan cukup kecil, sehingga kita cukup sulit ya mengambil peluang lagi. Sementara sell stop saya hapus karena fungsinya sudah tidak ada lagi. Oke, untuk sementara gitu dulu, nanti kita lanjutkan ketika ada volatilitas yang tinggi, kita nanti akan coba untuk lanjutkan kembali ya. Next kita akan, berburu lagi dengan waktu yang sangat cepat, namun demikian, eee, punya keakurasian yang tinggi. Tentu ini tidak semua orang nanti cocok, ya semuanya silahkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita lanjut nanti di sesi berikutnya.